Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hari ini berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita. Hari ini kembali kita boleh belajar dari seorang tokoh Alkitab yang mereka mengasihi Tuhan dan mereka yang mengasihi Tuhan. Apa sih kebiasaan kita sehingga kita boleh menjadi orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan? Ada salah satu tokoh di dalam Alkitab yang perlu kita contoh kehidupannya sehingga dia boleh berkemenangan di saat krisis terjadi, di saat persoalan terjadi, di saat masalah boleh terjadi, di saat dia pun jatuh. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia tetap melihat kebesaran kuasa Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Kita melihat dari firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat 2. Di sana dikatakan mulai ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Seorang Raja Daud, Daud sama seperti kehidupan kita, yang pernah mengalami sakit penyakit, yang pernah mengalami masalah dalam kehidupannya, yang pernah mengalami krisis dalam kehidupannya, yang pernah dia jatuh sebagai manusia. Tetapi kebiasaan Raja Daud, ada kebiasaan yang dilakukan oleh Raja Daud sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Apa sih kebiasaan yang Daud lakukan sehingga dia diperkenankan oleh Tuhan? Yang pertama, Raja Daud melakukan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Yang kedua, Raja Daud dia suka memperkatakan perkataan firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita mau lakukan sama seperti Raja Daud lakukan. Melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan, kalau kita mampu, kalau kita bisa, harus lakukan. Seperti kepada anak, jangan kita kutukin anak, jangan kita intimidasi anak, tetapi kita boleh berkata kepada dia, engkau anak yang hebat, engkau anak yang diberkati Tuhan, engkau bisa, pasti bisa. Ya, perkatakan firman Tuhan, saya sembuh. Saat Anda mengalami sakit penyakit, katakan, saya disembuhkan oleh darah anak domba Allah. Jadi perkataan itulah yang menyembuhkan kehidupanmu. Katakan, aku sudah dijamah oleh Tuhan, saya berkemenangan. Saat Anda mengalami masalah, persoalan dalam rumah tanggamu, mungkin suamimu keras, mungkin suamimu pelit, tetapi engkau berkata, suamiku baik, suamiku murah hati, suamiku mengerti, istri sayang kepada anak-anak dan sebagainya, maka itu akan terjadi. Perkatakanlah firman Tuhan setiap hari. Maka firman Tuhan itu yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Raja Daud seorang yang rendah hati. Saat dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berbuat dosa, dia dengan rendah hati melakukan apa yang telah ditegur oleh Nabi Nathan. Daud dia seorang yang rendah hati. Ya, waktu dia ditegur, dia mau merendahkan hati. Yang keempat, dia mengakui kesalahan. Waktu Nabi Nathan menegur Daud, dia rendah hati. Maka dia tidak marah. Seorang raja bisa saja dia marah karena dia punya pemerintahan, karena dia penguasa. Tetapi Daud dia rendah hati saat ditegur, dia menerima teguran, dan saat dia ditegur, dia juga mengakui segala dosa kita. Dia mengaku segala dosanya. Bagaimana dengan kita? Saat kita ditegur, apakah kita menjadi orang yang rendah hati? Apakah tetap di zona yang sombong? Saat kita rendah hati, apakah kita menjadi membangkang dan sebagainya? Milikilah seperti apa yang dimiliki oleh Raja Daud. Ya, dia merendahkan hati, dia mau ditegur, dia mau mengampuni, dia minta ampun kepada Tuhan karena dia ditegur dengan dosa-dosanya. Dan yang kelima, yaitu dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam satu Tawarik di sana dikatakan, saat Daud melakukan segala sesuatu, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang seperti Raja Daud.
Kenapa Raja Daud menang? Karena kebiasaan Raja Daud. Dia adalah dia seorang yang melakukan firman Tuhan. Dia memperkatakan firman Tuhan. Dia seorang yang rendah hati. Dia seorang yang siap menerima teguran. Dia mengakui segala dosanya yang pernah dia jatuh kepada Berseba. Suaminya Berseba adalah Uria. Dan yang kelima, dia selalu minta terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia minta tuntunan yang daripada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Sebelum kita melangkah, biar kita minta rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kebiasaan Raja Daud menjadi kebiasaan kami. Biar kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan, seorang yang mau mengakui setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, dan kami mau sebelum melakukan setiap aktivitas kami mau bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin.